Nama lengkap beliau adalah Abu Al-Faidal, Alam Al-Din Muhammad Yasin Ibn Muhammad Isa Al-Fadani. Ulama keturunan Padang, mufti, pemberi fatwa, mazhab Syafi'i di Mekah, dan penulis beberapa literatur khazanah keislaman. Lahir pada tahun 1335 H, 1915 M. Begitu giatnya Syekh Yasin Al-Fadani menuntut ilmu sampai-sampai hampir lupa menikah. Padahal, saat itu usianya sudah mau menginjak kepala 4. Ini lantas menjadi pikiran orang tuanya dan juga para rekan sejawat. Demikian pula, tidak sedikit kalangan elit terpelajar Haramain yang berkeinginan menjadikannya menantu lantaran besarnya nama baik yang melekat pada diri Syekh Yasin Al-Fadani. Syekh Yasin Al-Fadani menikah di usia 40 tahun, beliau meninggalkan seorang istri dan 4 orang putra. Tanggal 21 Juli tahun 1990 Syekh Yasin Al-Fadani dipanggil menghadap Allah SWT. Seluruh dunia merasa kehilangan sosok ulama hadis yang mumpuni dan menjadi sumber rujukan ilmu. Dan kebesaran Allah ditampakkan oleh para hadirin yang hadir dalam prosesi penguburan ulama besar tersebut. Begitu jenazah dimasukkan ke liang lahat, bukan liang yang sempit dan lembab yang tampak, tapi liang tersebut berubah menjadi lapangan yang luas, membentang disertai dengan semerbak wewangian yang harum dan menyegarkan. Syekh Yasin mulai belajar dengan ayahnya Syekh Muhammad Isa. Kemudian dilanjutkan ke Syaltiyah, guru-gurunya antara lain Syekh Muhtar Usman, Syekh Hasan Al-Masisat, Habib Muhsin bin Ali Al-Musawa. Sekitar tahun 1934 terjadi konflik yang menyangkut nasionalisme. Direktur Syaltiyah telah menyinggung beberapa pelajar asal Asia Tenggara terutama dari Indonesia. Maka Syekh Yasin mengemukakan ide untuk mendirikan Madrasah Darul Ulum di Mekah. Banyak dari pelajar Syaltiyah yang berbondong-bondong pindah ke Madrasah Darul Ulum, padahal madrasah tersebut belum lama didirikan. Syekh Yasin kemudian ditunjuk untuk menjabat sebagai wakil direktur Madrasah Darul Ulum Mekah. Di samping itu Syekh Yasin mengajar di berbagai tempat terutama di Masjidil Haram. Materi-materi yang disampaikan oleh Syekh Yasin mendapat sambutan yang luar biasa terutama dari para pelajar asal Asia Tenggara. Syekh Yasin juga dikenal sebagai sosok ulama yang sering minta ijazah dari para ulama-ulama terkemuka sehingga beliau memiliki sanad yang luar biasa banyaknya. Adapun guru-guru beliau saat masih muda mencari ilmu adalah Syekh Muhammad Isa, Syekh Muhtar Usman, Syekh Hasan Al-Masisat, Habib Muhsin bin Ali Al-Musawa, Syekh Umar Hamdan Al-Mahrusi, Syekh Muhammad Ali Husain Al-Maliki, Syekh Umar Bajunaid, Mufti Syafi'iyah Makkah, Syekh Said bin Muhammad Al-Yamani, Syekh Hasan Al-Yamani Kawaid Al-Fikiyah, Syekh Muhsin Ibn Ali Al-Falimbani Al-Maliki, Said Alwi bin Abbas Al-Maliki Al-Maki, Syekh Khalifah An-Nabhani. Syekh Yasin Al-Fadani merupakan pencetus ide berdirinya Madrasah Darul Ulum sekaligus menjadi murid pertama madrasah itu. Konon sebab tercetusnya ide membangun madrasah tersebut disebabkan karena tindakan dan perlakuan direktur Madrasah Syaulatiyah yang sangat menyinggung, khususnya pelajar yang kebanyakan dari Asia Tenggara saat itu. Hal ini terbukti dengan berpindahnya 120 orang pelajar dari Syaulatiyah ke Madrasah Darul Ulum yang baru didirikan. Ini hampir tidak pernah dialami oleh madrasah-madrasah yang baru dibuka mendapat murid yang begitu banyak sebagaimana Darul Ulum. Dalam sebuah situs dinyatakan bahwa pada tahun 1934, karena suatu konflik yang menyangkut kebanggaan nasional orang Indonesia, guru dan murid Jawa telah keluar dari Syaulatiyah dan mendirikan Madrasah Darul Ulum di Makkah. Putra-putri beliau adalah Muhammad Nur, Arafah Yasin Al-Fadani, Fahad Yasin Al-Fadani, Rida Yasin Al-Fadani, Nizar Yasin Al-Fadani. Syekh Yasin Al-Fadani tampil sebagai sosok ulama yang mampu mencetak murid-murid yang sangat mencintai ilmu. Di antara murid beliau adalah 1. Syekh Muhammad Ismail Zain Al-Maki Al-Yamani. 2. Abuya Prof. Dr. Muhammad bin Alwi Al-Maliki. 3. Syekh Muhammad Muhtaruddin Al-Falimbani. 4. Syekh Muhammad Hamid Amin Al-Banjar. 5. Habib Umar bin Muhammad Hafiz Tarim. 6. Syekh Muhammad Hamid Al-Kaf Makkah. 7. Syekh Ahmad Damanhuri Al-Bantani. 8. Kiai Haji Abdul Hamid Ad dari 9. Syekh Ahmad Muhajirin Ad dari Bekasi 10. TGH Muhammad Zaini Abdul Ghani, Guru Ijai, Martapura 11. Hadratus Syekh Mualim KHM Syafi Hasdami 12. Dr. Burhanuddin Umar Lubis 13.
Kiai Haji Maimun Zubair, Rembang, 14. Kiai Haji Hasan Ashari 15. Kiai Haji Sahal Mahfuz, Pati, Jateng, 16. Kiai Haji Dr. Abdul Munit Abdul Fatah 17. Kiai Haji Zayadi Muhajir 18. Kiai Haji Ahmad Junaidi 19. Kiai Haji Idam Khalid 20. Kiai Haji Tahir Rahili 21. Dr. Muslim Nasution 22. Kiai Haji Yusuf Hashim Asi Petik Terbalik Ari 23. Prof. Dr. Said Agil Husain Al-Munawar 24. Prof. Dr. Abuya Muhibuddin Wali Al-Khalidi 25. Syekh Muhammad Nuruddin Marbu Al-Banjari 26. Dr. Yahya Al-Gostani 27. Syekh Said Abdullah Sidik Al-Gumari 28. Syekh Abdus Subhan Al-Barmawi 29. Syekh Abdul Fatah Rawah 30. Syekh Dr. Ali Jum Petik Terbalik Mufti Mesir 31. Syekh Muhammad Ali As-Sabuni, Damaskus 32. Dr. Muhammad Hasan Ad-Daimyati 33. Syekh Hasan Al-Katirji 34. Tuan Guru Haji Abdullah bin Abdul Rahman, Pondok Lubuk Tapah, Kelantan 35. Tuan Guru Haji Hashim bin Haji Abu Bakar, Pondok Pasir Tumboh, Kelantan 36. Kiai Haji Ahmad Mutohar, Meranggen, Demak 37. Kiai Haji Syafi'i Hazami. Jumlah karya beliau mencapai lebih dari 97 kitab, di antaranya 9 kitab tentang ilmu hadits, 25 kitab tentang ilmu dan usul fikih, 36 buku tentang ilmu falak, dan sisanya tentang ilmu-ilmu yang lain. Dan semua karyanya tersebar dan menjadi rujukan lembaga-lembaga Islam, pondok pesantren, baik itu di Mekah maupun di Asia Tenggara. Susunan bahasa yang tinggi dan sistematis serta isinya yang padat menjadikan karya Syekh Yasin banyak digunakan oleh para ulama dan pelajar sebagai sumber referensi. Al-Dur Al-Mandalut Syar Sunan Abi Dawud, 20 juz Fat Al-Alam Syar Bulub Al-Maram, 4 jilid Nail Al-Mamul, Al-Lub Al-Ushul Wagaya Al-Wushul Al-Fawaid Al-Janiyah Al-Kawahidil Al-Fikiyah Jamu Al-Jawani Bulgoh Al-Mustakfi, Ilm Al-Istiqoq Ida Anur Al-Lami, Syar Al-Kaukab As-Sati, Hasyiyah, Ala Al-Asbah Wan An-Nazair Ad-Dur An-Nadid Bulgiyah, Al-Mustaksyar, Al-Luma, Abi Ishaq Tatmim Ad-Duhul Ta'likat, Ala Mahdal Al-Wushul Ila, Ilm Al-Ushul Nail Al-Mamul Hasyiyah, Al-Lub Al-Ushul Wasyarhi Gaya Al-Wushul Manal Al-Ifada Al-Fawaid Al-Janiyah Hasyiyah, Ala Al-Kawaid Al-Fikiyah Jani, At-Samar Syar Manzumah Manazil Al-Qomar Mukhtasar, Al-Muhadzab Fi Istikhraj Al-Awqat wa Al-Kabilah Bi Ar-Rubi Al-Mujib Al-Mawahib Al-Jazilah Syar Samrah Al-Wasilah Fi Al-Falaki Tasnif Al-Sami Mukhtasar Fi Ilmi Al-Wadi Husain Siaga Syar Kitab Durus Al-Balagah Risalah Fi Al-Mantik Itaf Al-Halan Taudi Tuhfah Al-Ikhwan Fi Ilm Al-Bayan Ar-Risalah Al-Bayaniyah Ala Tarikah As-Sual wa Al-Jawab Al-Ujalah Fi Al-Ahadith Al-Musalsalah. Dan yang sangat menarik adalah sosok Syekh Yasin Al-Fadani adalah kesederhanaannya. Walaupun beliau seorang ulama besar, namun beliau tidak segan-segan untuk keluar masuk pasar memikul, dan menenteng sayur mayur untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Dengan memakai kaos oblong dan sarung, Syekh Yasin juga sering nongkrong di warung teh sambil menghisap sisa rokok Arab. Tak ada seorang pun yang berani mencelanya karena ketinggian ilmu yang dimiliki Syekh Yasin. Dan jika musim haji tiba, Syekh Yasin mengundang ulama-ulama dunia dan pelajar untuk berkunjung ke rumahnya untuk berdiskusi, dan tak sedikit dari para ulama yang meminta ijazah sanad hadis dari Syekh Yasin. Namun biarpun lewat dari musim haji, rumah Syekh Yasin pun selalu ramai dikunjungi para ulama dan pelajar. Mengenai kesehari-harian Syekh Yasin, ada salah seorang kiai, Sukarnawadi H. Husnuduat, mengatakan, Syekh Yasin orangnya santai, sederhana, tidak menampakkan diri, sering muncul menggunakan kaos biasa, sarung, dan sering nongkrong di Gahwaji untuk nyisyah, menghisap rokok Arab. Tak seorang pun yang berani mencela beliau karena kekayaan ilmu yang beliau miliki. Syekh Yasin juga sering mengadakan kunjungan-kunjungan ke berbagai negara, terutama di Indonesia. Tak sedikit dari para ulama-ulama yang bertemu Syekh Yasin ingin dianggap murid oleh beliau dan minta ijazah sanad hadis.
Dan kejadian yang menarik adalah sewaktu Syekh Yasin berkunjung ke Indonesia, banyak dari para ulama dari berbagai daerah di Indonesia berbondong-bondong menemui Syekh Yasin untuk dianggap murid, salah satunya adalah Kiai Haji Syafi'i Hasmi. Kiai Haji Syafi'i datang menemui Syekh Yasin Al-Fadani untuk diangkat sebagai murid, namun Syekh Yasin menolaknya. Bukan karena tidak suka, tapi karena dirinya lah yang pantas menjadi murid Kiai Haji Syafi'i Hazami. Namun Syekh Yasin menganggap bahwa dirinya tidak pantas menjadi guru, dan beliau mengatakan bahwa kedalaman ilmu yang dimiliki Kiai Haji Syafi'i Hazami tak diragukan lagi. Kiai Haji Syafi'i Hazami begitu terkenal namanya di Mekah sebagai sosok ulama Indonesia yang memiliki keluasan ilmu. Begitulah sosok Syekh Yasin Al-Fadani yang sangat menghargai para ahli ilmu. Ini kisah tentang Syekh Yasin Al-Fadani, seorang ulama masyhur Mekah, dan santrinya. Yang iseng cerita ini adalah tentang santri yang ingin mengetahui kewalian gurunya. Kisah ini datang dari Kiai Zakwan Abdul Hamid yang mengenang sosok gurunya itu. Suatu hari Zakwan ingin sekali menguji kebenaran tentang kewalian Syekh Yasin Al-Fadani. Ulama asal Padang itu memang sangat populer di Mekah. Muridnya banyak dan datang dari berbagai penjuru. Peristiwa ini bermula di kediaman Syekh Yasin. Saat itu bertepatan dengan hari Jumat, di mana gurunya itu sering melaksanakan sholat Jumat di masjid terdekat, tidak di Masjidil Haram. Dasar usil, Zakwan punya niat iseng agar Syekh Yasin terlambat sholat Jumat. Diajaklah Syekh Yasin ngobrol ngalor ngidul hingga akhirnya mengabaikan kumandang azan tanda Jumatan sudah dimulai. Teman Zakwan sengaja mengulur waktu hingga khutbah kedua. Zakwan dan temannya kemudian pergi ke masjid sambil berlari. Mereka berpikir Syekh Yasin tidak mungkin sholat Jumat, karena jarak ke masjid agak jauh. Apalagi kalau Syekh Yasin sholat ke Masjidil Haram, tentu tidak mungkin karena rumahnya berjarak sangat jauh. Sedangkan semua mobil pengantar sudah berangkat. Akhirnya Zakwan dan temannya bisa sholat Jumat sambil berpikir bahwa Syekh Yasin tidak Jumatan. Mereka kemudian sampai di rumah dan bertemu dengan gurunya. Saat berjumpa, wajah Syekh Yasin tampak gembira, bahkan tidak merasa bersalah tertinggal sholat Jumat. Kedua santrinya itu menjadi tertawa geli. Sejurus kemudian, Syekh Yasin memanggil Zakwan dan berkata, "Tolong siapkan teh, ada tamu yang mau datang." Bagaimana Syekh Yasin bisa tahu ada tamu yang mau datang ke rumahnya? Batin Zakwan, namun tanpa pikir panjang, ia segera menyiapkan apa yang menjadi dawuh gurunya itu. Sejenak kemudian datanglah dua orang Arab. Mereka kemudian dipersilahkan duduk dan menyantap hidangan yang disuguhkan. Kemudian Zakwan mendengar bahwa salah seorang dari tamu itu mengatakan bahwa setelah sholat Jumat di Masjidil Haram ada satu hadis yang belum diijazahkan oleh Syekh Yasin. Sedangkan yang satunya Syekh Yasin berjanji akan mengijazahkan semua di rumah. Mendengar kedua tamu itu berdialog dengan Syekh Yasin Al-Fadani, Zakwan kaget. Ia bertanya-tanya dalam dirinya, Jumatan di Masjidil Haram. Bukankah tadi Syekh Yasin tidak berangkat sholat Jumat? Rasanya tidak mungkin Syekh Yasin bisa menjangkau Masjidil Haram jika di Utaibiyah saja khutbah sudah masuk sesi kedua. Tidak lama kemudian Syekh Yasin masuk ke kamarnya. Zakwan kemudian memberanikan diri bertanya kepada kedua tamu gurunya itu. "Apa benar kalian berdua tadi bertemu Syekh di Masjidil Haram?" Salah satu dari mereka kemudian menjawab, "Betul, tadi kami melihat beliau duduk bersandar di tiang dekat babul sofa." Setelah mendengar penjelasan tersebut, Zakwan yakin bahwa gurunya merupakan seorang waliullah. Dikisahkan ketika Kiai Haji Abdul Hamid di Jakarta sedang mengajar dalam ilmu fikih bab diyat, beliau menemukan kesulitan dalam suatu hal sehingga pengajian terhenti karenanya. Malam hari itu juga, beliau menerima sepucuk surat dari Syekh Yasin. Ternyata isi surat itu adalah jawaban kesulitan yang dihadapinya. Ia pun merasa heran, dari mana Syekh Yasin tahu? Sedangkan Kiai Haji Abdul Hamid sendiri tidak pernah menanyakan kepada siapapun tentang kesulitan ini. "Syekh,